Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam program Word from Heaven. Di pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam topik yaitu iman yang menyelamatkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Namun saya akan bacakan ayat 19 saja. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini bicara tentang 10 orang kusta dan kita sudah tahu kisah ini. Kita sudah sering mendengarnya. Nah, kalau berbicara tentang 10 orang kusta, dalam konteks orang Yahudi di dalam Imamat 13 ayat 45, itu dikatakan orang kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya harus terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis-najis. Bisakah Anda membayangkan konteks ini kalau ini diaplikasikan di dalam situasi kita saat ini? Secara fisik mereka sakit. Dalam konteks Yahudi juga mereka harus dikucilkan. Jadi secara sosial mereka juga jauh dari interaksi sosial dengan penduduk yang tidak sakit. Mungkin di situ ada suami yang terpisah dengan istrinya. Mungkin di situ ada istri yang terpisah dengan suaminya. Atau ada orang tua yang terpisah dengan anaknya. Atau demikian sebaliknya, ada anak yang terpisah dengan orang tuanya. Jadi secara fisik mereka sakit, secara sosial juga mereka sakit, dan apalagi secara batin dan spiritual mereka juga sakit. Mereka mungkin sedang mengalami kehampaan dan kekosongan di dalam kehidupan mereka. Dalam konteks ini, kita juga mungkin sebagai manusia sering menghadapi hal yang sama. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini, di mana kita diminta untuk diisolasi atau tinggal di rumah, stay at home. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat tetap beriman dan iman itu tetap menyelamatkan dalam kehidupan kita? Langkah yang pertama adalah datang kepada Yesus. Dalam ayat 11-13, di situ dikatakan bagaimana orang kusta ini datang kepada Yesus. Di dalam segala problematika hidup yang sedang mereka hadapi, mereka datang kepada Yesus dengan 3 sikap. Yang pertama, mereka memanggil Yesus Guru. Mereka mengenal Yesus. Mereka sudah tahu Yesus bisa menyelamatkan dan menyembuhkan mereka. Namun mereka hanya mengenal Yesus di kepala saja. Mereka hanya mengenal Yesus mendengar saja dari orang lain. Dan mereka datang kepada Yesus. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah mereka mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Mengapa mereka mengambil keputusan ini? Mereka berani untuk keluar dari pengucilan yang dimana mereka tinggal terasing. Mereka berani untuk keluar dari tempat mereka. Butuh keinginan yang kuat untuk melakukan itu. Butuh rasa optimisme di mana mereka akan menghadapi rasa malu, rasa takut, rasa ditolak, tidak diterima oleh orang-orang sekitar. Dan mungkin ada perasaan cemas, khawatir, nanti mereka diejek atau dibully dan lain sebagainya. Namun mereka mengambil sikap untuk datang kepada Yesus. Dan dalam sikap ini mereka merendahkan diri di hadapan Yesus. Mereka tahu diri bahwa mereka sakit dan bisa menularkan kepada orang lain. Maka dari itu mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, saat Yesus bertanya kepada mereka dan Yesus menyuruh mereka pergi menghadap imam-imam. Apakah Yesus sudah menyembuhkan? Tidak. Yesus belum menyembuhkan dan mereka pergi menghadap imam-imam. Dan di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah bagaimana kita taat kepada Yesus. Dan di dalam ketaatan ada kesembuhan. Di dalam ketaatan ada pemulihan. Di dalam ketaatan ada jalan keluar. Di dalam ketaatan ada sukacita dan ada mujizat. Jadi Bapak Ibu Saudara, taatlah kepada Yesus. Dan yang ketiga yang terakhir, 1 orang dari mereka kembali dan mengucap syukur kepada Yesus. Langkah yang ketiga adalah bagaimana mengucap syukur. Ini langkah yang paling mudah, namun seringkali menjadi langkah yang paling sulit untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hal yang paling sederhana ini haruslah kita lakukan. Jadi datang kepada Yesus, taat kepada Yesus, dan senantiasa mengucap syukur kepada Yesus. C.S. Lewis, penulis The Book of Narnia, dia katakan, the Son of God became man, so he could enable man to become the Son of God. Anak Tuhan menjadi manusia, supaya bisa memampukan kita, manusia,
menjadi anak Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Biarkan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.